Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky dengan nomor induk 190400081. Saya dari semester 6 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan yang diampu oleh dosen Ibu Twi Minarti SHMH. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan apa itu perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah menurut dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. Kemudian dalam agama Islam, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu syarat-syarat perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 6 yang berbunyi ayat 1, perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kemudian ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Kemudian untuk ayat 3, apabila seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian dalam ayat 4, apabila kedua orang tuanya telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang atau yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan masih mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian dalam ayat 5, apabila ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 2, 3, dan 4 atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3, dan 4. Kemudian ayat 6, ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pada pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan orang itu dari yang bersangkutan tidak menentukan syarat lain. Baik, untuk materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang batal perkawinan. Pertama saya akan menjelaskan tentang arti dari pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah atau ilegal, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Kemudian, dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Lalu, laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin. Kemudian ada lagi dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada bab 4. Ini menyebutkan beberapa pasal tentang batalnya perkawinan. Untuk pasal pertama yaitu pasal 22 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Kemudian dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinannya itu pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri. Kemudian yang kedua, suami atau istri. Lalu yang ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan itu belum diputuskan atau dilaksanakan. Kemudian dalam pasal 24 menyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 dalam undang-undang ini. Kemudian dalam pasal 25 yang dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan dalam daerah hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, di tempat tinggal kedua suami ataupun istri. Kemudian dalam pasal 27, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau yang melanggar hukum. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dikarenakan oleh 3 hal. Yang pertama kematian, lalu perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian, baik talak maupun cerai gugat. Kemudian adapun pengertian talak itu merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam bab 8 pasal 38 sampai dengan pasal 41. Di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sehingga dapat dijelaskan putusnya perkawinan karena kematian, yaitu apabila salah seorang dari kedua suami ataupun istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian. Sementara putusnya perkawinan karena perceraian antara suami dan istri, maksudnya apabila suami istri itu bercerai, perceraian ini dapat terjadi secara langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata talak atau dengan kata lain yaitu senada. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan terjadi karena pembatalan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang perwalian. Tentunya perwalian ini sudah tidak asing ya di telinga kita. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya, serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perwalian. Pada Undang-Undang Perwalian Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 50 dijelaskan bahwa ayat 1, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian untuk materi selanjutnya itu tentang perjanjian pernikahan. Salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan sebuah pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Mereka membuat perjanjian kawin yang hukumnya mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun manfaatnya dibuat sebuah perjanjian perkawinan, yaitu pertama, untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak bercampur. Kemudian yang kedua, hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing, yaitu misalnya hutang itu dilakukan oleh istri, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab istri. Begitu juga sebaliknya, apabila hutang tersebut dilakukan oleh suami, maka suamilah yang berkewajiban untuk melunaskan hutang tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya, maka tidak perlu minta persetujuan pasangannya. Artinya di sini, apabila suaminya mempunyai sebuah harta dan suaminya ingin menjualnya, maka suami tidak perlu minta izin kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, jika harta yang dimiliki tersebut adalah harta istri dan istri ingin menjual harta tersebut, maka istri tidak perlu beroleh izin dari suaminya berdasarkan manfaat ini. Kemudian yang keempat, dalam hal ini suami atau istri akan mengajukan fasilitas kredit, tidak perlu meminta persetujuan pasangannya untuk menjamin harga kekayaan. Di sini sama dijelaskan pada fungsi yang ketiga, yaitu suami ataupun istri yang mempunyai harta tersebut tidak perlu meminta izin kepada pasangannya untuk menjadikan jaminan harta tersebut sebagai bentuk pinjaman, sehingga suami ataupun istri bebas mengolah harta kekayaannya sendiri dalam bentuk apapun. Kemudian yang kelima, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Kemudian yang keenam, melindungi kepentingan pihak istri apabila pihak suami melakukan poligami, yaitu pihak istri boleh mengajukan sebab akibat apabila suami melakukan poligami dan perjanjian tersebut dibuat sebelum nikah. Kemudian yang ketujuh, menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat, yaitu perkawinan yang dibentuk hanya karena dengan tujuan tertentu atau dengan tujuan yang tidak benar. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang harta perkawinan. Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Adapun bentuk-bentuk harta perkawinan itu berupa harta bawaan, kemudian ada harta penghasilan sendiri, kemudian ada harta pencarian hasil bersama suami dan istri. Untuk pertama saya akan menjelaskan apa itu harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami ataupun istri tanpa adanya campur kepemilikan oleh pasangannya. Harta ini diperoleh sebelum nikah, dan juga harta ini diperoleh seorang suami ataupun istri dari peninggalan orang tuanya, dan jika ada persetujuan bisa dikelola oleh suami ataupun istri. Kemudian ada yang kedua, yaitu harta penghasilan sendiri, yaitu harta yang diperoleh setelah nikah, namun harta tersebut tidak diperoleh oleh keduanya dan hanya diperoleh oleh salah seorang suami ataupun istri. Yang artinya jika suatu saat terjadi perceraian, suami ataupun istri tidak boleh memperoleh harta tersebut. Kemudian ada harta pencarian bersama, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama dalam usahanya sehingga harta ini disebut harta bersama. Dan apabila terjadi sebuah perceraian, maka harta ini akan disebut sebagai harta gonogini, yang artinya jika terjadi perceraian, suami ataupun istri boleh menuntut hak harta ini. Kemudian ada pasal 119 Kitab Undang-Undang Perdata atau BW mengatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara harta kekayaan suami ataupun istri. Sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin, tidak diadakan ketentuan lain. Kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dikatakan pada ayat 1,
harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami ataupun istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan ketentuan lain. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang hak asuh anak jika terjadi perceraian. Hak asuh anak jika bercerai mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meski telah bercerai, mantan suami dan istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, yang artinya kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh dihalangi oleh pihak manapun, meskipun mereka telah bercerai. Namun, tak ada penjelasan yang rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengenai hak asuh anak jatuh kepada siapa. Undang-undang ini hanya menyebutkan jika ada perselisihan mengenai hak asuh atau penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan. Aturan terkait pemegang hak asuh anak dituangkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Namun, jika anak tersebut sudah berusia 12 tahun, maka keputusan akan diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Selain itu, terdapat pula jurisprudensi terkait hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ibunya. Setelah mendapatkan hak asuh anak, tentunya ayah ataupun ibu harus menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Adapun keselamatan jasmani anak yang dimaksud adalah tidak memukul, tidak melukai, atau melakukan kekerasan fisik kepada anak, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi anak. Kemudian adapun keselamatan rohani untuk anaknya ialah memberikan kasih sayang, memberikan ajaran agama, serta pendidikan yang baik untuk anak, dan berperilaku menjadi teladan yang baik bagi anak, serta menyediakan lingkungan yang baik untuk anak tersebut. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan kata atau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman sekalian. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekian dan terima kasih.